بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa ikhwati fillah, jamaah sekalian dan juga para tulabul ilm rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ungkapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang tidak terhingga, nikmat terbesar untuk nikmat iman dan Islam, nikmat mengenal siapa pencipta kita, nikmat menunaikan kewajiban sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk terus bisa menjalani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rahimakumullah, semoga nikmat tersebut terus semakin sempurna bersama kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita kembali untuk mengambil faidah dan pelajaran dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, di mana kita masuk kepada ungkapan penulis rahimahullah taala, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak. Kalau engkau ditanya dengan apa kita mengenal Rabb-nya, dengan apa engkau mengenal Rabb-mu, faqul, maka jawab, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Ayat-ayatnya tentu ayat-ayat syar'iyah, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi petunjuk yang besar bagi kita sekalian mengenal Allah. Di sana disebutkan tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, tentang apa yang harus kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan hak Allah yang wajib kita tunaikan dengan ayat-ayat asy-syar'iyyah, kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat-ayat kauniyah, yaitu diungkapkan ungkapan wa makhluqatihi, dan ciptaan-ciptaannya. Agungnya ciptaan, agungnya makhluk dilalah ala aizamil khaliq, menunjukkan agungnya pencipta. Makhluknya saja luar biasa, maka penciptanya tentu maha segala-galanya. Langit Masya Allah berdiri tanpa tiang, bumi menghampar dengan beragam makhluk hidup yang ada di atasnya. Bahkan di tubuh kita ini kompleksitas yang luar biasa yang ada di tubuh kita, kesempurnaan yang luar biasa, itu menunjukkan kepada keagungan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa min ayatihil lail wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihis samawatus sab'u wal arduna as-sab'a wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara tanda-tandanya, yaitu adanya malam, adanya siang,
adanya matahari, adanya bulan. Dan di antara makhluknya adanya langit yang 7, bumi yang 7, apa yang ada di dalamnya berupa makhluk hidup, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Semuanya tanda yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya menunjukkan kepada Annahu Wahid, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala esa dalam mencipta. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai ada dua pencipta, wala ala ba'duhum ala ba'd, akan saling bersaing satu dengan yang lainnya. Akan terjadi inqisama, perpisahan, perbedaan atau pemisahan kekuasaan. Akan saling merusak satu dengan yang lainnya. Maka secara akal tidak masuk kesempurnaan yang begitu tertata, keluar biasa yang begitu hebatnya dengan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini, menunjukkan Allah Esa. Apa dalilnya? Kita lihat ungkapan penulis. Beliau menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Di antara ayat-ayatnya, tanda-tandanya, tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaannya, yaitu adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Allah ciptakan seluruhnya. Dan Allah berikan untuk setiap makhluk tersebut keistimewaan, keluar biasaan. Bulan memiliki manfaat yang luar biasa, menerangi di gelapnya malam. Matahari terlebih lagi dengan sinarnya, dengan cahayanya, ini menjadikan kita memiliki energi. Makhluk di bumi memiliki tenaga yang luar biasa dari adanya matahari. Manfaatnya sangat besar. Demikian pula bulan, adanya siang, adanya malam. Tapi semua keistimewaan tersebut jangan sampai menjadikan engkau tunduk dan mengagungkan makhluk karena keistimewaan yang ada padanya. Sehingga setelahnya Allah firmankan, la tasjudu lisyamsi walal qamari. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Sehebat apapun makhluk, seluar biasa apapun makhluk, keistimewaannya dari Allah. Jangan sampai hambanya mengagungkan makhluk karena ada keistimewaan padanya. Ketika mendapati keistimewaan pada makhluk, agungkan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada pencipta, sujudlah kepada pencipta. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian hanya kepadanya beribadah. Ini ayat menunjukkan Allah ungkapkan kenikmatan kepada kita, adanya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dan Allah tundukkan untuk kita sekalian. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini dengan cara beribadah kepadanya semata. Di ayat yang kedua yang beliau nukil rahimahullahu ta'ala, qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 54, di mana Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Walaupun Allah kuasa untuk menciptakannya dalam 1 detik sekalipun, sekejap Allah kuasa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bumi dan langit ini
dalam 6 hari menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan sesuatu dengan sebab-sebabnya. Ada proses. Allah kuasa menciptakan dalam sehari, dalam sekejap, Allah kuasa. Kemudian tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa di atas 'arsy. Istiwa maknanya tinggi, irtafa'a 'ala so'ada, tinggi di atas 'arsy. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Karena makhluk itu walaupun besar menurut kita, langit sedemikian luasnya, bumi sedemikian luasnya, tambah lagi makhluk terbesar yang melingkupi alam semesta, yaitu arsy-Nya, menurut kita besar, tapi di sisi Allah bagaikan benda yang kecil di jari jemari. Allahu Akbar. Maka kalau demikian keadaannya, tidak mungkin ada makhluk yang bisa menampung kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tinggi di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Makhluk begitu kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Tidak ada Allah dilingkupi oleh makhluk. Allah di dalam langit, Allah dilingkupi oleh arsy, atau dikatakan Allah zatnya di mana-mana. Allah bersatu dengan hambanya zatnya. Maka ini keyakinan-keyakinan yang menyimpang, bertabrakan dengan ayat yang tegas di sini menyebutkan tsummastawa 'alal 'arsy, Allah istiwa di atas arsy. Tinggi di atas arsy. Kenapa tinggi? Karena Allah Maha Besar. Makhluk itu kecil, sehingga Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluk. Dan ayat ini merupakan ayat yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah di kalangan sahabat. Isinya yaitu Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kemudian ikhwati fillah, yughshil lailan nahar yatlubuhu hadithan. Allah menutupkan malam kepada siang. Yatlubuhu hadithan, terus diperjalankan dengan cepat, mengikuti dengan cepat. Tidak terasa sekarang sudah sore lagi, baru tadi kita bangun tidur, nanti sudah malam lagi, terus demikian, bergerak dengan cepat. Siang masuk ke dalam malam, malam masuk ke dalam siang, malam menjadi selimut yang menutupi siang hari, menutupi cahaya yang ada di siang hari. Yatlubu hasitha wasyamsa wal qamar, dan juga matahari, bulan, wan nujum, dan bintang-bintang, musakhkharatin bi amri, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya. Tidak ada yang keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tau'an wa karha, baik itu sukarela ataupun terpaksa, tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langit, dan seluruh makhluknya semuanya tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, ala, ketahuilah, lahul khalqu wal amru, milik Allah lah al khalqu dan al amr. Ada dua yang disebutkan di sini. Milik Allah lah al khalqu, penciptaan. Makhluk milik Allah tidak ada yang di luar kepemilikan Allah Subhanahu. Wal amr, dan juga perintah, semuanya milik Allah. Maka di sini mengisyaratkan berbeda antara al-khalqu dan al-amr. Penciptaan dan perintah itu beda. Sehingga kalau al-khalqu menghasilkan makhluk, makhluk diciptakan. Kalau al-amr firman-firmannya, maka Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Di sini pun Allah bedakan, al khalqu wal amr. Milik Allah lah penciptaan, milik Allah lah syariat, perintah, dan larangan.
Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha barokah, maha besar, maha agung Allah Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Ifafillah rahimani rahimahullah. Dari ayat tersebut kita mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang agung ini dalam 6 hari. Walaupun Allah kuasa untuk menciptakannya dalam sehari atau dalam sekejap, tetapi Allah kaitkan sesuatu dengan sebab-sebabnya. Kemudian pelajaran yang lainnya bahwasanya istiwa di atas arsy, Allah tinggi di atas arsy, di atas makhluknya karena keagungan dan kebesarannya, dan makhluk itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahwasanya malam, siang terus saling mengikuti satu dengan yang lainnya, dan itu semuanya ditundukkan untuk kita sebagai nikmat bagi kita sekalian. Andai semua hari, semua waktu itu siang terus, kesulitan. Malam terus, demikian pula akan kesulitan bagi hamba. Tapi Allah pergilirkan itu sebagai nikmat bagi kita sekalian. Demikian pula Allah tundukkan matahari, bulan dan seterusnya dengan perintahnya. Dan Allah memiliki perintah yang itu kalamullah dan juga milik Allah, al-khalqu, penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa atas segala sesuatu karena Allah Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Intinya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan 2 cara. Dengan apa? Dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk-makhluknya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.